Kepergian seseorang yang kita kasihi meninggalkan luka dan sakit bagi yang dikasihi. Kita semua merasa sedih dan kehilangan Suster Marta yang biasa kita sapa kekasih. Suster sudah mengukir banyak kenangan melalui hidup dan pelayanan suster. Suster pernah menjadi piko atau pemimpin di rumah ini, bahkan mengenal semua orang-orang di lingkungan kelompok KBG Santo Yosef dan Santa Ana. Suster melayani ribuan, bahkan tak terhitung jumlahnya orang. Tuhan Bapa yang Maha Kasih yang suster imani dan suster hayati dalam hidup, dan Bunda Maria Malaikat Noda ala Roh Kudus yang suster cintai dan hidupi, pasti merangkul suster dengan kasih. Selamat datang kekasih, selamat datang di rumah kita. Suster, selamat datang kembali ke rumah induk. Tuhan memberkati suster. Adalah moto yang dihidupi oleh almarhumah Suster Marta Yuliana Dewa SSPS selama hidupnya, bahkan hingga saat maut menjemput. Keyakinan pada kekuatan roh inilah yang telah mendorongnya untuk memberikan yang terbaik dari dirinya dan mengabdi dengan penuh kesetiaan. Maka dengan rasa syukur dan hati yang lapang, kita mempersembahkan jiwa saudari kita ini ke dalam pangkuan ilahi dalam perayaan perjamuan kudus ini. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama kamu. Dan bersama kamu. Di hadapanmu hadir kami, seluruh anggota keluarga besar Santo Manusia, para imam dan guru dari SPD, para suster SSPS, para novis, postulan, aspiran, dan juga keluarga yang datang dan melihat masyarakat kali
untuk merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau telah memberi kesempatan kepada saudari kami Suster Martha Yesus untuk menikmati hidup dan cinta-Mu selama 70 tahun. Semoga karena cinta-Mu dan imannya akan Dikau, ia beroleh hidup yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil
Injil suci menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berfungsi. Provinsial dan anggota dewan, pimpinan para suster, anggota keluarga yang sempat hadir, rekan-rekan imam, jarawan-jarawati, sidang perkabungan yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 hal yang menarik berkaitan dengan kematian Suster Martha ini. Dia meninggal kurang lebih berumur 70 tahun, batas hidup manusia menurut kitab Mazmur. Dia meninggal pada tanggal 22 Desember, di mana merayakan Hari Ibu. Dan hal menarik yang ketiga adalah perubahan nama dari Juliana Kewa menjadi Martha. 3 hal ini, secara khusus yang terakhir, menunjukkan suatu perubahan hidup. Seorang Martha yang melayani, dan justru itu menghiasi terus hidup pelayanannya sebagai seorang religius SSS. Bacaan pertama yang diambil pada hari ini merupakan bacaan wajib untuk tanggal 23, menunjukkan ada 2 orang yang disebut di sana, yaitu Mariaki menuliskan bahwa ada seorang utusan yang akan mendahului kedatangan Mesias, yang tugasnya mempersiapkan jalan. Kemudian Mariaki juga menyebutkan Elia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik dan hati banyak orang bertobat. Jika kita tempatkan bacaan ini dalam konteks Suster Martha yang berubah namanya dari Juliana itu, maka Martha telah bertobat. Dia telah mempersiapkan jalan untuk bertemu dengan Tuhan
yang datang tiba-tiba secara mendadak menurut kitab Maleakhi tadi. Dia telah mempersiapkannya itu dengan mengaktualisasikan diri nama Marta yang melayani tersebut. Pelayanan yang tulus, pelayanan yang ikhlas telah meratakan lekuk jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Pelayanan yang tulus dengan hati gembira telah merendahkan gunung-gunung kesombongan. Dengan demikian, kematian yang dia alami merupakan perjumpaan dengan Tuhan yang datang secara mendadak untuk bertemu dengan, dan dia masuk dalam perjamuan abadi karena dia dijumpai bersedia, dia dijumpai layak untuk menikmati perjamuan mulia tersebut. Dan justru semua ini merupakan pengungkapan dari apa yang disampaikan dalam Injil. Semua orang dapat datang kepada Bapa kalau Bapa menarik dia dan mengaruniakan kepadanya. Apa yang telah diterima oleh Suster Marta sebagai karunia? Itulah panggilan hidup misionaris. Itulah panggilan hidup sebagai religius, yang adalah rahmat khusus yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Jika orang menerima karunia tersebut, menghayatinya dengan tulus dalam hidupnya, maka dengan demikian apa yang dia hayati tersebut merupakan sebuah persiapan yang seharusnya, yang tidak bisa tidak dibuat oleh seorang religius yang mendapat karunia istimewa dari Allah. Dengan demikian dia menghiasi seluruh pelayanan itu dengan roh, dengan semangat yang ia ambil sebagai motor hidup religiusnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, persiapan yang telah dijalankan oleh Suster Marta selama hidupnya 70 tahun itu seperti kata-kata dari Maleakhi, sebagaimana seorang yang telah sedang membuat murni emas di atas api, sebagaimana yang dibuat Elia untuk dengan kata-katanya yang keras mempersiapkan orang untuk kembali bertemu dengan Tuhan. Suster Marta telah melaksanakan itu dalam penghayatan hidup religiusnya. Bagi kita yang masih hidup, apa yang dapat kita petik dari bacaan ini? Apa yang dapat kita timbang dari hidup Suster Marta ini? Pelayanan adalah jalan terbaik untuk pemurnian diri. Pelayanan yang tulus dengan hati gembira adalah jalan terbaik menuju kekudusan, dan kita semua dipanggil ke sana. Semoga kita tergerak hati. Suster Marta, terimalah mahkota dalam surga, mahkota misionaris dan religius. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi
bagi semua orang beriman. Bagi saudari kita almarhum Suster Marta SSPS, semoga Allah yang sumber kasih berkenan menerima saudari kita ini ke dalam kebahagiaan surgawi bersama para kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Semoga Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu dan jiwa Suster Marta berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan gembira kami menunjukkan persembahan ini kepadamu. Terimalah kiranya dengan rela sebagai ungkapan iman kami, dan semoga berguna bagi keselamatan kekal, teristimewa bagi jiwa hamba-Mu Suster Marta SST, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, kami melakukan mara kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari kita menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami sepanjang segala masa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ingatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang
bersyukur kepadamu atas cahaya kasih yang memancar pada diri Yesusku terang. Semoga kami pun menjadi pembawa cinta dan kebaikan bagi sesama. Kami mohon semoga saudari kami Suster Marta SSPS yang sudah berpulang ke pangkuanmu, kau bersihkan oleh wafat dan kebangkitan putramu, dan kau muliakan dengan anugerah kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Doakan keselamatan arwah saudari kita Suster Marta. Sebelum jenazah dihantar ke pemakaman, marilah kita mendengarkan pembacaan riwayat hidup dan sambutan dari Suster Pemimpin Provinsi SSPS Flores Barat. Riwayat hidup Suster Marta Yuliana Kewa SSPS. Suster Marta dilahirkan di Lowo Eleng, Lembata, tanggal 9 Januari 1953. Anak keempat dari 9 bersaudara, anak dari Bapak Yosef Soba almarhum dan Mama Katarina Tuto almarhumah. Pendidikan. Suster Marta menyelesaikan sekolah dasar di Lowo Eleng tahun 1963 sampai 1968. Melanjutkan SMP tahun 1969 sampai 1972 di Hokeng, dan SMA pada tahun 1972 sampai 1975 di Lewoleba, dan dilanjutkan dengan SPD Kemasyarakatan di Hokeng. Riwayat masuk biara. Suster Marta masuk biara pada tanggal 10 Januari 1975 di biara SSPS Hokeng, dan diterima masuk novisiat tanggal 1 Januari 1976. Menjalankan masa filial di komunitas Santo Petrus Klaver Lela Maumere. Mengikrarkan gaul pertama pada tanggal 2 Januari 1978 di Hokeng dengan moto gaul pertama, Allah adalah kasih. Keyakinan akan kasih Allah dan keteguhan akan panggilan hidupnya sebagai seorang religius misionaris terus dihidupinya sampai Suster mengikrarkan gaul kekal pada tanggal 2 Januari 1984 di Hokeng dengan moto Roh Allah yang memberi hidup. Penempatan dan tugas sesudah gaul pertama hingga sekarang. Berdasarkan penempatan dan tugasnya sebagai seorang suster SSPS, ia memiliki kemampuan dan panggilan pribadi untuk melayani dengan pendekatan yang sangat sederhana dan manusiawi kepada sesama yang membutuhkan bantuannya. Karena itu, setelah gaul pertama sampai pada masa tuanya, Suster Marta banyak berkarya melayani, seperti tahun 1978 di komunitas Santissima Trinitas Hokeng sebagai guru di SDI Wolorona Hokeng. Tahun 1980 di komunitas Santo Franciscus Xaverius Balela Larantuka Pastora. Tahun 1983 di komunitas Santo Petrus Klaver Lela Maumere Pastora. Tahun 1984 di komunitas Santissima Trinitas Hokeng sebagai pemimpin asrama. Tahun 1986 pemimpin komunitas Santo Yosef Rainadamens Belogini. Tahun 1989 pemimpin komunitas Santo Franciscus Xaverius Balela Larantuka. Tahun 1992 sebagai pemimpin komunitas Roh Kudus Mataloko. Tahun 1995 sebagai pemimpin asrama Santa Agnes di komunitas Santo Arnoldus Reo.
Tahun 1998 sampai tahun 2004 sebagai pemimpin komunitas Santa Teresia Villa Labuan Bajo. Tahun 2004 sampai tahun 2007 di komunitas Hati Tersuci Maria Rute sebagai pemimpin asrama Maria Loretti Rute. Tahun 2007 sampai tahun 2010 sebagai pemimpin komunitas Holy Spirit Leda. Tahun 2013 sampai tahun 2020 di komunitas Beata Yosefa Weta Bula mengurus di rumah tangga keuskupan keuskupan. Tahun 2021 di komunitas Santo Yosef Reina de Medici Palaka Hempi Sumba Timur menjalani pastoral. Tahun 2021 sampai tahun 2022 di komunitas Santa Teresia Villa Labuan Bajo pastoral. Dan tahun 2023 karena sakit Suster dipindahkan ke komunitas Santo Damian Cancar. Riwayat 1. Selama hidupnya, Suster Marta jarang mengeluh sakit, kecuali di masa tuanya sering mengalami tekanan darah tinggi dan akhir-akhir ini didiagnosa adanya penyakit paru obstruktif kronis. Selama hari-hari sakitnya, beliau dipindahkan ke komunitas Santo Damian Cancar. Kemudian beberapa kali harus dirawat di rumah sakit Santo Rafael Cancar karena beliau selalu bergantung pada bantuan oksigen. Pada tanggal 21 Desember 2023, kondisi Suster sudah sangat menurun. Hari ini Jumat, tanggal 22 Desember 2023, pada pukul 2.45 dini hari, Tuhan menjemputnya dengan damai dan tenang di rumah sakit Santo Rafael, ruang Reginaldis Cancar, dalam usia 70 tahun dan 45 tahun dalam kawal. Demikian pembacaan riwayat singkat Suster Marta Yuliana Kewa bagi kita semua. Yang kami kasihi keluarga, ada adik laki-laki, ada ponaan, ada ponaan juga dua, Suster Anas. Yang kami kasihi pada provinsial dan para saudara SPD, yang kami kasihi anggota TNK, anggota kelompok KBG Santa Ana dan Santo Yosef, yang kami kasihi para sahabat kenalan dari Suster Marta dan juga sahabat kenalan dari SSPS. Hadir ada Mama Vin, ada Mama Riki, pasti ada juga Bapak Vin. Ada keluarga yang sudah menjadi seperti keluarganya Suster Marta, adalah keluarga besar Sanu, Bapak Sanu. Saya harap ACB dan adik-adik dan semua rumput dari Bapak Sanu ada, mungkin ada di luar ya. Dan selama Suster Marta sakit, mereka juga selalu ada dan berkunjung. Para suster pimpinan provinsi, para suster pemimpin komunitas, para suster, para novis, postulan dan aspiran, para sopir, karyawan dan karyawati yang terkasih. Suster Marta ini menjiwai semangat kasih. Cocok dengan beliau punya moto kalau pertama adalah kasih, dan moto kalau keduanya rohlah yang memberi hidup. Kedua moto ini sungguh dihidupi oleh Suster Marta. Tetapi saya melihat lebih dari itu, sepertinya moto ini merupakan semangatnya yang berkobar-kobar untuk melayani. Cocok dengan nama Marta. Tetapi dalam dirinya bukan saja Marta,
Marta dan Maria. Doa sangat hebat, kerja luar biasa. Dan beliau menyapa kami semua kekasih, entah kecil atau besar, entah sopir atau karyawan, entah anggota kelompok siapa saja, pasti beliau menyapa kekasih. Jadi kasih yang beliau alami itu sungguh sudah ditularkan atau diteruskan kepada kami semua dan kepada kita semua. Kalau kita mendengar tadi dalam masa hidupnya banyak kali sebagai pemimpin, entah di unit karya atau di komunitas. Saya masih segar dalam ingatan saya, sewaktu beliau menjadi Piko di Mataroko, masih ada suster-suster Eropa, misionaris dari Eropa. Saya suster Almira. Tidak akan mau kalau orang lain yang urus, kecuali suster Marta Bella. Ini berarti suster Almira sungguh merasa jauh dari tanah air, jauh dari keluarga pada masa tua. Tetapi suster Almira menemukan pengertian, pemahaman, pelayanan penuh kasih justru dalam diri suster Marta, atau yang biasa kami sapa kekasih. Karena beliau menyapa kami semua kekasih, maka kami hampir lupa namanya Marta. Kami selalu sebut kekasih. Dan beliau selalu bilang, gara-gara es banyak. Kalau sudah pulang studi, saya ingat ya om, sombong. Hanya supaya kita bisa tertawa dan rileks, memang membuat pendekatan yang sangat luar biasa. Dan paling lama mengabdi di rumah tangga keuskupan Betepula. Saya ingat pada waktu saya pergi bertemu Bapak Uskup yang ketiga kali di Betepula, saya ingat saya pergi bersama Suster Lucia. Lalu kami masuk. Kami ya lumayan hampir mau 2 jam bersama Bapak Uskup. Oh, hal yang penting. Tetapi 3/4 dari perjumpaan kami, Bapak Uskup hanya mengekspresikan kekagumannya terhadap siapa itu Marta Bella. Dan enggan sekali untuk melepas Suster Marta dari keuskupan. Tapi akhirnya saya sambung, Bapak Uskup karena sakit toh. Yang mungkin satu kali punya suster sudah sakit, ya suster. Itu yang saya rasakan. Bukan saja untuk Bapak Uskup pada ini. Mengapa saya bilang tadi dalam diri kekasih ini sungguh ada Maria. Paling tertib doa. Kalau di lingkungan ini dulu saya masih daftar di dalam ini. Pergi sembahyang di kelompok, kadang-kadang kunjung di rumah-rumah orang. Kalau kita semua masih ingat Bapak Mikael, kita punya anggota gabungan paling model ngaji, tetapi Suster Marta lah yang membuat Mikael menjadi ngaji. Bapak Mikael sudah meninggal, dan Suster Marta waktu itu sempat kirim kain panas. Bapak Mikael bilang, kasih tolong Bapak kain panas di tenda ini itu untuk Bapak Mikael karena dia sakit-sakit. Aduh, saya waktu terima dengan nangis saya luar biasa. Ini teladan bagaimana memberi habis-habisan. Dan masa tuanya, walaupun tugas di Labuan Bajo kita dengar tadi, sebenarnya hanya karena sakit. Sudah pindah dari Sumba, kami bisa bilang tidak mungkin jauh dari rumah sakit. Sebaiknya suster di dalam bilang, kalau itu kasih. Akhirnya kami juga, suster nanti tugas Labuan Bajo, biar di rumah sudah tidak usah repot. Tapi beberapa kali saya datang ke Labuan Bajo, adik-adik yang muda dengan kami di luar gabungan. Yang lain luar Rosario hanya 1 jam, kami 2 jam. Karena yang benar bisa itu kami punya ketua rombongan adalah kekasih. Ini yang 2 aspek ini saya luar biasa. Dan Suster Marta, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah memberi yang terbaik bagi STS. Keluarga juga punya perhatian begitu luar biasa. Saya kira Pak punya istri jare, datang jaga beliau dengan ponakan, dengan anak perempuan. Datang jaga
Ya, Pak. Bagus sekali telaten dan bakti itu suster masih sungguh bisa berkomunikasi dengan baik. Dan saya merasa terkesan. Kemarin dulu memang kami disampaikan bahwa suster sudah kritis. Kami coba langsung ke Cancar. Sampai di sana yang beliau sudah dibantu dengan O2, tapi kontak sangat bagus. Pertama saya masuk saya pakai masker karena saya pilih tetapi tertular ke orang sakit tidak baik. Tapi saya lihat beliau macam tidak terlalu tahu ini siapa karena saya pakai masker. Apalagi saya datang dari luar kacamata agak gelap, karena matahari sore. Akhirnya saya kasih keluar masker, beliau sakitnya manis sekali. Sudah bisa cium beliau beromong-omong. Saya omong banyak. Beliau angkuh walaupun dalam situasi yang begitu. Akhirnya sudah menjelang jam 6 sore saya bilang, kita doa Angelus, kekasih kan biasanya angkuh juga. Maka kami doa Stefanina sambung dengan doa Rosario. Akhirnya sepanjang waktu yang ada bersama itu kami hanya berdoa dan bernyanyi. Saya rasa satu hal yang luar biasa. Tanpa kami sadar, semangat yang dihidupi oleh Stefan justru kami laksanakan pada saat akhir hidup. Kami doa, bahkan saya tidak tahu setelah kami pulang itu, apakah sistem mereka yang menjaga kelanjutan. Tapi kami pulang sampai dengan jam 9 itu kami doa, mulai dari sore. Bersambung terus, jadi yang lain pergi makan, yang lain jaga sambung doa. Dan kami sungguh merasakan kendati beliau pergi atau berpisah dengan kami secara fisik, tetapi semangatnya hadir di tengah kami. Dan seolah menyapa kami atau mengundang kami untuk betul menjadi SSPS yang sejati. Yang sudah mengalami kasih Tuhan, tetapi kami harus rela membagi kasih itu melalui ketulusan dan penyerahan diri kami yang total dalam tugas dan pengabdian yang dipercaya. Terima kasih kekasih untuk teladan hidup yang luar biasa. Dan pada saat-saat akhir hidup di rumah sakit Cancar di Sanggulangnya, beliau tidak pernah mengeluh sakit. Padahal kalau kita mendengarkan penjelasan dari dokter, itu adalah sakit yang luar biasa. Tapi tidak pernah dengarkan saya yang sakit begini. Kalau menggerak yang nominal, kita mana orangnya luar biasa. Kami juga hampir tidak tahu bahwa beliau yang sakit seperti itu. Pada waktu pemeriksaan di Silon, baru kami bertujuh bahwa keadaan paru-parunya meningkat. Dan satu kata pengeluhan agar semangat dalam melayani menjadi umum. Terima kasih kekasih untuk teladan hidup yang luar biasa. Kami percaya kekasih mendoakan kami dan kami juga selalu ingat dalam doa, terutama menghidupi apa yang sudah hidup. Kami atas nama para suster di Provinsi Flores Barat menyampaikan terima kasih kepada keluarga untuk pemberian seorang Marta yang luar biasa pada kami. Terima kasih kepada para saudara SPD, Pater Provinsial, para Pater, Bruder, Frater yang sudah menemani kami bahkan melayani sakramen penguatan pada saat akhir hidup Sister Marta, menyertai Sister Marta dan membuat Sister menjadi tenang. Terima kasih banyak para saudara SPD. Terima kasih banyak kepada kelompok Santa Ana dan Santo Yosef. Saya pikir ini para masih ada sistema tidak terlalu senang untuk dipuji-puji. Karena tidak usah sombong-sombong. Itu semua dari Tuhan. Benar seperti yang beliau punya foto. Allah yang memberi hidup dan memberi semangat. Karena jadi sadar edukasi.
Terima kasih kami kepada para perawat, para dokter, para medis, baik di Rumah Sakit Siloam maupun di Rumah Sakit Jajar dan juga di komunitas Santo Damian dan Santo Rafael Santo. Untuk semua pelayanan dan semua perhatian yang diberikan kepada Suster Marta. Terima kasih kepada kelompok Gabungan Santa Ana dan Santo Yosef yang menjadi orang paling pertama biasanya, terutama kalau mengalami atau kegiatan apa saja ya. Saya lihat kami yang tukang teror baru datang semua sudah berdiri di situ dengan cara masing-masing untuk membantu memasak teror. Terima kasih banyak. Bukan saja itu, bahkan desa pribadi. Terima kasih banyak kepada keluarga Benedika yang juga hadir dan menyertai kami dalam suasana duka. Kami juga bersyukur. Kami kuat karena kehadiran kalian. Terima kasih kepada sopir, karyawan-karyawati yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi untuk memperlancar seluruh urusan seputar kedukaan. Terima kasih kepada para suster yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mulai dari Pak Tiko sampai dengan para puskesmas aspiran yang luar biasa pengorbanan. Dan kami juga menyampaikan secara khusus limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Edmund, Romo Vicen, para Romo, dan para pastor keuskupan Betula yang walaupun dari jauh tapi melalui telepon, melalui email, melalui SMS mengekspresikan dan menunjukkan rasa duka dan penghargaan terhadap pengertian Suster Marta. Ada 3 yang diutus dari Sumba, tapi sekarang mereka masih dalam perjalanan, sehingga sebentar acara pertemuan seperti dan pelepasan jenazah mungkin kita tunda sedikit karena hal yang mereka kirim kita harus buat secara adat. Terima kasih kepada keluarga besar juga Seminari Sinar Buana yang juga menunjukkan kasih simpati dan perhatian baik selama Suster Marta bekerja di tengah mereka maupun saat-saat akhir hidup Suster Marta. Kalau waktu Suster Marta itu berayaan Pasarido, mereka akan mengutus beberapa orang dari keuskupan. Kami sampaikan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan seluruh keluarga besar keuskupan Betula. Kami mohon maaf untuk kita semua bila ada keterbatasan dalam pelayanan kami selama acara kedukaan. Dan kami juga mohon maaf kepada kekasih yang kami sudah omong pada hari tanggal 21 dan bahkan perpisahan yang luar biasa. Pada waktu saya menyampaikan terima kasih, mohon maaf dan lain-lain, beliau meneteskan air mata. Saya melihat ini adalah beliau menerima pernyataan atau ucapan kita. Dan saya mungkin tidak keliru kalau mengatakan beliau enggan jika berpisah ya. Karena beliau pernah omong dengan saya, terima kasih. Apakah saya tidak bisa menjadi sembuh lagi, sembuh yang total, saya kekasih tidak bisa. Karena apa? Ini tangan dan kaki dan seluruh diri yang sudah bekerja. Jadi sekarang harus istirahat. Dan istirahat dan doa banyak untuk kami yang masih bekerja. Dengan ini, tapi bisa sembuh ini baru hari. Kasih memang kita hendak begitu. Berbagai cara sudah dijalankan, tapi juga ini adalah saatnya. Bapak Kasih sudah memberikan
seluruh diri dan seluruh tenaga untuk pengabdian bagi Tuhan dan sesama. Selamat jalan berkasih. Kami akan selalu mendoakan. Bentar lagi kita akan berpisah secara jasmani dengan Suster Marta yang kita kasih ini. Maka dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya. Karena kita berharap bahwa ia akan bangkit bersama Kristus yang telah diciptanya untuk kehidupan yang kekal. Maka air suci akan direcipi ke atasnya sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dijumpai supaya keharuman amal baktinya di dunia ini berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari itu menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Ya Tuhan, siramilah hambamu Suster Marta yang masuk dalam kekal dengan air kehidupan. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus dalam kerajaan surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, sudilah engkau mendengarkan seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ya Tuhan ada pengampunan dosa, agar semua orang mengabdi kepadamu dengan hati yang gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan, jiwaku percaya akan sabdamu. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ya Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padamu. Terimalah dia ya Tuhan. Saya menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong Suster Marta dan hantarkanlah dia kepada Kristus. Dia kamu di samping situ. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat mengiringi dan menjemput engkau ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia Israel kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kehidupan dan kematian kami berada di dalam tangan-Mu sendiri. Engkau telah menciptakan manusia karena kasih dan cinta. Pandanglah kami semua yang kini berhimpun di sekitar peti jenazah dari hamba-Mu Suster Marta SSPS yang kami kasihi. Kami mohon berkat belas kasihan-Mu kepada Suster Marta. Janganlah Engkau serahkan dia kepada kekuasaan maut, tetapi bebaskanlah dia demi jasa Kristus Putra-Mu. Biarkanlah darah dan air yang tercurah dari lambung Kristus Putra-Mu itu membersihkan dia dari segala dosa dan kesalahannya, sehingga ia dengan jiwa yang bersih dapat menghadap Engkau Penciptanya, Bapanya dan juga Bapa kami bersama. Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, Dia telah dikuatkan dan disegarkan dengan santapan tubuh dan darah Kristus Putra-Mu. Maka kami mohon perkenankanlah ia kini mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Di sanalah kami semua akan dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan Dikau dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan seluruh rangkaian acara pengukuran saudara-saudara kita yang kita doakan teristimewa Suster Marta senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadi perayaan Ekaristi pemakaman telah selesai. Marilah pergi kita semua dikudus. Amin. Yang dipimpin oleh Suster Maria Yohana, pemimpin Provinsi SSPS Flores Barat. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Suster Marta yang ada di hadapan kita, yang biasa kita sapa kekasih, 45 tahun menjalani hidup sebagai seorang religius misionaris dengan segala hak dan kebajikan. Karena itu, Suster Marta yang terkasih, kami berterima kasih untuk teladan kesetiaan Suster dalam penyerahan diri dan semangat pelayanan yang tinggi bagi misi Kristus. Suster telah menjadi teladan yang hidup bagaimana kami dalam kesetiaan kepada Kristus seperti yang tertulis dalam konstitusi. Pembacaan dari konstitusi artikel 419. Di saat kematian, kita mempersembahkan penyerahan diri yang terakhir pada Allah. Kita mati dalam persatuan dengan Kristus yang dimulai dalam pembaptisan, diteguhkan dalam profesi, diperdalam dalam Ekaristi, dan sekarang mencapai kesempurnaan.
Dalam kematian, Kristus memanggil kita kembali ke rumah, di mana dalam persatuan dengan semua orang kudus, kita memandang Bapa dari muka ke muka dan diterima dalam cinta abadi yang mempersatukan Bapa dan Putra dalam Roh. Demikianlah pembacaan dari konstitusi. Suster Marta yang terkasih, dengan ikhlas dan tulus kami seprovinsi dalam persatuan dengan semua SSPS di seluruh dunia mengucapkan selamat jalan. Terima kasih untuk teladan hidup dan pengabdian yang tulus. Kami akan senantiasa mendoakan dan mengharapkan Suster menjadi pendoa bagi kami semua, sekongregasi dan seprovinsi. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, sebelum peti jenazah ditutup, kita memberi penghormatan terakhir kepada Suster Marta. Yang pertama, kepada tim pimpinan provinsi. Yang berikut, para pemimpin komunitas. Yang berikut, para formator. Yang berikut, utusan dari keluarga. Anggota keluarga Bapak Sanu. Perwakilan para formandi.
Utusan dari Keuskupan Petabula kami minta kesediaan Suster Herlina Limus. Berikutnya peti ditutup. Yang berikut utusan keluarga. Siap, yang berikutnya utusan dari Bapak Sanu. Yang berikutnya utusan dari para pemimpin komunitas Sister Margaretis. Utusan dari Keuskupan Petabula Suster Herlina Limus. Selanjutnya oleh Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengikuti rangkaian acara penguburan dari saudari kita Suster Marta SSPS. Kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu pembuka. Salam
Allah yang kekal dan maha rahim, kehidupan dan kematian berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil hamba-Mu, Suster Marta Yuliana Kewa SSPS, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih kami membaringkan jenazahnya dalam makam, namun kami percaya dan penuh harapan menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pemberkatan makam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang masa. Jenazah dimasukkan ke dalam makam. Sini. Di bawah. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil hamba-Nya kembali ke tanah air surgawi. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Kita tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Hamba-Nya ini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup dalam keadaan baru seperti Kristus.
berbunga diikuti oleh suster pemimpin Provinsi SSPS Flores Barat dan anggota Dewan, pemimpin komunitas SSPS, para pemimpin komunitas yang mewakili dan keluarga yang hadir. Silakan. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri hambanya ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Yang mewakili Asrama Maria Goretti, yang mewakili para suster wilayah Sumba, dan keluarga besar Keuskupan Wete Bulan, keluarga dan sahabat kenalan Acilin dan keluarga, komunitas Labuan Bajo juga, komunitas Rafael Reo yang mewakili para suster wilayah Bima, Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan maut telah memulihkan hambanya ini dalam kebangkitan orang-orang mati. diikuti oleh suster pemimpin Provinsi SSPS Flores Barat, para suster anggota Dewan, para pemimpin komunitas, anggota keluarga, para suster yang mewakili wilayah Bima, wilayah Sumba, dan Keuskupan Wete Bulan. Komunitas Labuan Bajo, Reo, keluarga, ketua PMRK, anggota PMRK, yang mewakili saudara SPD, dan Bapak Messi, Saudariku tercinta, Suster Marta Yuliana Kewa SSPS, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, teristimewa Suster Marta, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini upacara pemakaman dari saudari kita tercinta Suster Marta Kewa SSPS telah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum menyanyikan lagu penutup, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada kami bersamamu datang dari ujung Singapura Jaya yang juga diinginkan ada di sekitar pemakaman ini. Terima kasih Suster telah hadir bersama kami beristimewa di kehidupan bulan. Kurang lebih Suster mengerti tahun. Salam hormat dari Bapak Uskup, Pater Vincent, dan komunitas keuskupan. Para suster di komunitas Beata Yosefa Beita Bula, para imam SPD, saudara-saudara kita di Tapolaka, kami semua suster yang berkarya di Pulau Sumba menitipkan salam berbuka cita atas kepergiannya. Terima kasih suster untuk kebersamaan kita selama kita bersama-sama di Sumba, dan selamat jalan doakan kami semua. Bapak Uskup, Pater Vincent, dan Pater Ferdi SPD Paroki Tapolaka menitipkan kain-kain yang ada yang kami bawa ini, kami bertiga sebagai utusan dari sana. Kain ini sebagai simbol cinta kami untuk suster selama-lamanya. Terima kasih suster.
Susah